Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ketemu lagi di pertemuan kali ini. Dan di pertemuan kali ini saya akan menayangkan sebuah video yang menjelaskan tentang bagaimana menyelesaikan soal-soal logika dengan menggunakan tabel kebenaran. Kemudian juga dalam video tersebut akan dijelaskan sedikit tentang tautologi dan kontradiksi. Untuk lebih jelasnya silahkan simak langsung video berikut ini. Kali ini kita akan membahas tentang tautologi dan juga kontradiksi ya. Oke, langsung saja ke soal ya. Dalam dasar-dasar logika itu kira-kira soalnya seperti ini ya. Nah, dalam dasar-dasar logika ini kita disuruh untuk menentukan tabel kebenaran ya. Bagaimana cara menyelesaikan soal-soal ini dengan menggunakan tabel kebenaran. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Negasi dari P dan Q atau P dan Q ya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita pertama-tama harus menggambar sebuah tabel kebenaran ya. Kira-kira seperti ini. Dalam menggambar sebuah tabel kebenaran, kita sesuaikan variabel yang ada dari soal ya. Nah, dari soal ini ada dua buah variabel yaitu variabel P dan Q. Nah, maka dari itu kita ditulis di sini variabel P dan Q. Nah, setelah itu kita tulis yang akan kita kerjakan terlebih dahulu yaitu P dan Q. Kenapa P dan Q? Karena dalam mengerjakan tabel kebenaran kita mengerjakannya yang ada di dalam kurung terlebih dahulu ya, seperti halnya dengan matematika dasar. Yang ada dalam kurungnya, maka itu yang kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu kita mengerjakan yang lebih sedikit spesifik ya, yaitu kita kerjakan yang ada negasinya. Oke. Setelah itu baru kita kerjakan semua soalnya, seperti itu. Nah, gimana sih cara menentukan tabel kebenaran? Nah, untuk menentukan kolom-kolom ini kita harus sesuai dengan rumus ya, yaitu rumusnya adalah 2 pangkat N. Nah, sedangkan N itu apa? N itu adalah banyaknya variabel. Karena di sini ada 2 variabel, maka 2 pangkat 2 ketemunya adalah 4 ya. Oleh karena itu, kita tulis di sini ada 4 kolom yang kita isi di sini ya. Oke. 4-nya di sini 1, 2, 3 dan 4. Nah, untuk menentukan benar atau salahnya, kita menentukannya dengan cara kita membagi 2 sama rata ya. Nah, di sini ada 2 nilai benar dan 2 nilai salah, atau kita menulis di sini dengan true false ya. 2 nilai true dan 2 nilai false. Nah, sedangkan di sebelah kanannya itu setengah dari sebelumnya ya. Maksudnya gimana? Maksudnya ini jika di sini ada 2 buah nilai true, maka setengah dari 2 itu adalah 1 ya. Oleh karena itu kita tulis di sini 1 true dan 1 false. Dan di bawahnya juga seperti itu, true dan false. Jadi seperti itu ya, oke. Jangan lupa kita ingat-ingat rumusnya ya untuk menentukan banyaknya kolom dari tabel kebenaran ini. Nah, kita langsung saja kerjakan soal nomor 1 ini ya. Kita coret-coret saja. Kita langsung saja kerjakan soal yang ini ya, yang mudah terlebih dahulu atau yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu P dan Q. Variabel P dengan variabel Q. P dan Q. Oke, jadi ini dan ini ya. Oke. P konjungsi Q. Konjungsi itu sendiri berbunyi jika keduanya benar, maka nilainya benar. Ataupun jika salah satunya ada yang salah, maka hasilnya adalah salah ya. Nah, sedangkan di sini true dan true, maka hasilnya adalah true. True dan false, maka hasilnya adalah false, karena salah satunya ada yang salah ya. False dan true, maka di sini ketemunya adalah false. False dan false, ketemunya adalah false. Nah, setelah itu kita negasiin. Negasi dari nilai P dan Q. Jadi kita lihat tabel di sini ya. Kita negasikan kolom-kolom dari P dan Q ini ya. Negasi dari true adalah false. Kenapa? Karena negasi itu tidak ya. Ataupun enaknya mengingat itu kebalikannya. Oke. Negasi dari false adalah true. Negasi dari false adalah true.
ini true juga. Nah, setelah itu barulah kita menghitung semua soalnya, yaitu negasi dari P dan Q atau P dan Q. Ya, jadi kita menghitung dari sini dengan variabel yang ini ya. Oke. False atau true. Ketemunya adalah true ya. Kenapa? Karena nilai disjungsi itu berbunyi jika salah satunya ada yang benar, maka nilainya adalah benar. Nah, sedangkan jika kedua-duanya salah, maka salah ya. Oke, false atau true? True. Oke, jadi seperti ini cara menyelesaikan soal yang nomor 1 ini ya. Kita hapus saja supaya lebih enak melihatnya. Oke, jadi seperti itu. Ini adalah hasil dari soal nomor 1 ya. Kita langsung ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini berbunyi P atau Q implikasi negasi dari R dan Q ya. Jadi ini kan ada 3 variabel nih. Variabel apa aja? Variabel P, Q, dan R. Maka kita menghitungnya dengan menggunakan rumus 2 pangkat N ya. Nah, N di sini apa? N di sini adalah variabelnya ya, P, Q, dan R. Ada 3. Maka dari itu 2 pangkat 3. Ketemunya adalah 8 ya. Nah, oleh karena itu kita tulisnya ada 8 kolom yang kita isi ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nilai benar atau salahnya itu kita bagi 2 ya. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan dari variabel awal itu adalah setengah dari variabel yang pertama ya. 8 dibagi 2 itu ketemunya 4 ya. Maka dari itu kita tulis 4 nilai benar dan 4 nilai salah. Nah, sedangkan di sebelah kanannya itu setengah dari 4 ini ya. Setengah dari 4 berapa? Ketemunya 2 ya. 2, maka dari itu kita tulis 2 nilai benar dan 2 nilai salah. Begitupun seterusnya. Oke. Nah, sedangkan di sebelah kanannya juga seperti itu. Setengah dari 2 itu berapa? 1 kan? Maka dari itu kita tulis 1 true, 1 false, 1 true, 1 false. Seperti itu seterusnya. Kita langsung saja kerjakan soal yang nomor 2 ini ya. Cara mengerjakannya seperti tadi, kita kerjakan dulu yang berada di dalam kurung terlebih dahulu ya. Oke, P atau Q. P atau Q ini ya, yang ini kita tulis di sini. Lalu yang kedua kita kerjakan yang berada dalam kurung juga, yaitu konjungsi. Konjungsinya adalah R dan Q. Kita tulis di sini R dan Q. Setelah itu kita tulis yang negasi ya. Kenapa? Karena dalam dasar matematika, bila mana ada nilai negatif, maka kita kerjakan yang negatif terlebih dahulu ya. Setelah itu baru kita kerjakan yang kali ataupun bagi. Oke, seperti itu. Oke, langsung saja kita kerjakan yang disjungsi ini ya. Oke, jadi P atau Q. Yang kita lihat hanya 2 variabel ini aja ya, karena variabel R ini tidak termasuk. P atau Q ini ya. Oke, true atau true? Ketemunya adalah true, karena nilai negasi itu berbunyi jika salah satunya ada yang benar, maka hasilnya adalah benar. Dan jika kedua-duanya salah, maka hasilnya adalah salah. Oke, true atau true? True. True atau false? True. Nah, setelah itu kita kerjakan yang R konjungsi Q atau supaya lebih gampang membacanya itu R dan Q ya. Jadi yang kita fokuskan adalah variabel R dan Q ini ya. Oke, hanya 2 ini. Yang Q kita anggap tidak ada ataupun tidak usah kita lihat ya. Oke, R dan Q, true dan true, hasilnya adalah true. False dan true, hasilnya adalah false. Kenapa? Karena jika salah satunya ada yang salah, maka hasilnya adalah salah ya. False dan false, false juga. Oke. Nah, setelah itu kita negasikan. Negasi dari R dan Q ya. Kita lihat ini aja, variabel yang R dan Q ini aja. Kita negasikan semua ini ya. Negasi dari true apa? False. Negasi dari false, true. Negasi dari true, false. Bila sudah selesai, barulah kita kerjakan
semua soalnya ya, yaitu P atau Q, implikasi, negasi dari R dan Q. Seperti itu ya. Ini kita hapus saja supaya lebih gampang lihatnya ataupun lebih bersih lah. Oke, kita langsung saja kerjakan ini ya. True, implikasi, false. Implikasi itu apa? Jika awalannya benar dan akhirannya salah, maka nilainya adalah salah ya. Tetapi jika awalannya salah dan akhirannya adalah benar, maka hasilnya adalah benar. Ya. Oke, kita langsung saja kerjakan. True, implikasi, false. Ketemunya adalah false. Kenapa? Jika awalannya benar dan akhirannya salah, maka nilainya adalah salah ya. Jika kalian belum paham, maka silahkan tonton video dasar-dasar logika part yang pertama ya. Oke. True, implikasi true. Ini adalah true. Nah, jadi inilah jawaban dari soal yang nomor 2 ya. Ini adalah tabel kebenarannya. Oke. Kita hapus saja supaya lebih gampang ataupun lebih enak melihatnya. Oke. Oke, kita langsung menuju ke soal yang nomor 3 ya. Soal yang nomor 3 itu seperti ini. Negasi dari negasi Q dan P. Implikasi dari P atau Q dan P atau Q. Nah, kita langsung saja ke tabel kebenarannya ya. Kira-kira seperti ini. Kita kerjakan yang paling mudah dulu ya, yang berada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu negasi Q. Kita tulis di sini negasi Q, setelah itu baru negasi Q dan P. Nah, setelah itu baru kita negasikan keduanya ini. Nah, setelah itu kita ke yang selanjutnya ya, P atau Q ini. Nah, setelah itu kita ke P atau Q dan P atau Q ini ya. Oke, kita langsung kerjakan saja ya. Negasi dari Q, negasi dari variabel Q ini adalah negasi dari true adalah false. Oke, seperti itu. Setelah itu kita konjungsikan ya, yaitu negasi Q konjungsi P. Sini ya. Jadi kita fokus kepada negasi Q dan P ya. Oke. False dan true. False ya. Setelah itu kita negasikan variabel ini ya. Oke. Kita negasikan aja. Negasi dari false adalah true. Setelah itu kita kerjakan yang disjungsi ya, yaitu P atau Q. Jadi kita hanya perhatikan dua variabel ini ya. True atau true. Hasilnya adalah true. Nah, setelah itu kita konjungsikan variabel dari P atau Q ini ya. Jadi kita hanya berfokus di variabel ini ya. True dan true, hasilnya adalah true. Oke, setelah selesai ini barulah kita kerjakan semua yang nomor 3 ini ya. Saya tulis 3 supaya lebih enak nulisnya, dan kalau kita tulis semuanya maka nggak cukup ya. Oke, kita langsung saja variabel dari ini kita implikasikan dengan variabel yang ini ya. True implikasi true, ketemunya adalah true. Oke. Jadi ini adalah tabel kebenaran dari soal yang nomor 3 ini ya. Kita hapus saja supaya lebih enak melihatnya. Oke, setelah itu kita akan membahas tentang tautologi ya. Apa itu tautologi? Tautologi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar ataupun bernilai true ya. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. P dan Q implikasi Q. Kita tulis tabel kebenarannya seperti tadi kita kerjakan yang ada di dalam kurung ya. P dan Q, true dan true, ketemunya adalah true. Oke, setelah itu kita implikasikan nilai ini dengan Q ya. Oke, jadi P dan Q implikasi Q. Jadi arahnya ke kiri ya, ke sini ya. Oke. Nah, tetapi ingat ya, implikasi itu panahnya selalu mengarah ke kanan ya, nggak ada implikasi yang panahnya ke kiri. Ini saya gambar supaya lebih enak aja kita ngelihatnya ya. True implikasi true, ketemunya adalah
true. True ya. Nah, jadi di sini semuanya bernilai benar ya. Oleh karena itu, P dan Q, implikasi Q itu adalah tautologi. Kenapa? Karena semuanya bernilai benar ya. Oke, setelah itu kita akan membahas tentang kontradiksi. Apa itu kontradiksi? Kontradiksi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah ya. Kontradiksi ini adalah kebalikan dari tautologi tadi ya. Contohnya seperti ini. Negasi dari Q implikasi P atau Q ya. Kita langsung saja tulis tabel kebenarannya seperti ini. True atau true, ketemunya adalah true. Nah, setelah itu kita implikasikan Q implikasi P atau Q ya. Oke. True implikasi true adalah true. Nah, setelah itu kita negasikan nilai dari Q implikasi P atau Q ya. Negasi dari true adalah false. Ini false. Ini false juga. Ini juga false. Jadi negasi dari Q implikasi P atau Q itu adalah kontradiksi ya, karena hasilnya semuanya bernilai false ya, atau bernilai salah. Oleh karena itu negasi dari Q implikasi P atau Q itu adalah kontradiksi ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Ya, demikian tadi video yang menjelaskan tentang contoh-contoh soal, contoh penyelesaian soal logika dengan menggunakan tabel kebenaran. Kemudian juga ada penjelasan tentang tautologi dan kontradiksi. Semoga dapat membantu untuk lebih memahami materi-materi yang berhubungan dengan logika informatika. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.